Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian materi yang selanjutnya, yaitu manfaat makhluk hidup. Nah, tumbuhan juga berfungsi sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga dapat mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air. Jadi, manfaat makhluk hidup itu banyak sekali ya. Terutama di sini hewan dan tumbuhan itu dia sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi hewan dimanfaatkan manusia untuk diambil dagingnya, susunya, telur dan tenaganya. Nah, siapa yang tahu ya hewan apa yang diambil oleh manusia? Itu yang diambil dagingnya. Nah, misalnya seperti daging ikan ya, ayam, sapi misalnya, bebek ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau susu biasanya itu dia susu sapi ya, dan tenaganya itu biasanya itu ada kuda, kemudian ada kerbau. Nah, selain itu hewan seperti cacing dan jangkrik dapat membantu menjaga kesuburan tanah ya. Kemudian selain itu di sini hewan ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan melalui proses rantai makanan ya. Nah, kotoran hewan juga dapat berfungsi sebagai bahan penyubur tanaman ya. Itu yang termasuk ke dalam pembelajaran kedua ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Kalian buka halaman 43, yaitu ada tentang menulis puisi, kemudian keragaman suku dan budaya, dan ada tentang makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke puisi terlebih dahulu. Menulis puisi ya. Nah, di sini puisi itu maksudnya ungkapan jiwa seseorang berdasarkan imajinasi atau pengalamannya. Ingat, imajinasi itu maksudnya hayalan ya, hayalan kalian. Misalnya nanti ketika saya besar saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, kalian sudah membayangkan ya, kalian sudah memakai baju dinas, kemudian kalian sudah pergi ke rumah sakit setiap hari, kalian melayani pasien-pasien. Nah, itu ya, kalian bisa menghayal atau kalian bisa berimajinasi terlebih dahulu ya, baru kalian bisa mengungkapkannya atau menuangkan imajinasi tadi ke dalam sebuah kata-kata dalam bentuk puisi. Atau bisa juga kalian buat puisi itu berdasarkan pengalaman yang sudah kalian lalui ya, pengalaman yang sudah kalian alami sebelumnya. Oke, itu. Jadi proses menulis puisi itu dapat diawali dengan keinginan menuliskan segala sesuatu yang dirasakan ya, segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang sudah kita alami ya, atau segala sesuatu yang sudah kita pikirkan ya, apa yang akan kita tulis seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa langkah menulis puisi. Nah, kalian bisa lihat di halaman 43 di buku LKS-nya. Yang pertama itu kita harus menentukan tema dari puisi yang akan kita tulis ya. Jadi sebelum menulis puisi kita harus tahu kita akan menggunakan tema apa yang akan kita tulis di dalam puisi tersebut. Temanya tentang apa, puisi tersebut bercerita tentang apa, kemudian maknanya nanti apa, pesan yang ingin disampaikan dalam puisi itu apa ya. Jadi itu yang harus dilakukan pada langkah pertama ya. Kemudian yang kedua, pilihan kata yang tepat. Nah, di sini kalian harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Kata yang tepat itu artinya kata yang mudah dipahami, kata-kata yang mudah dimengerti ya, terutama ya untuk kita sendiri dan orang lain ya. Kemudian yang ketiga, membangun suasana. Nah, di dalam puisi tersebut kalian harus bisa menciptakan suasana apa yang ingin kalian ciptakan di dalam sebuah puisi tersebut. Misalnya puisi tersebut bercerita tentang kebahagiaan, berarti ketika kalian membacakan sebuah puisi, kalian harus bisa membuat suasana itu menjadi bahagia, menjadi penuh kegembiraan di dalamnya ya. Kemudian menentukan nada. Nah, nada, tinggi rendahnya suatu nada ya, itu seperti apa di dalam puisi yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, seperti pada puisi yang ada di halaman 43 itu tentang sepak bola ya, itu oleh Iqbal Lukman Hakim. Nah,
Tuh, kalian bisa perhatikan di situ ada puisi tentang sepak bola. Nah, kemudian kita lihat lagi di halaman berikutnya, itu ada di halaman 44 tentang keragaman suku dan budaya Indonesia. Ya, suku di Indonesia, kemudian ada budaya di Indonesia. Nah, kita akan lihat masing-masing ya. Nah, ini adalah contoh keragaman suku bangsa. Ya, kalian bisa lihat di sini ada suku Dayak, suku Sunda, Minangkabau, Jawa, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang termasuk ke dalam suku atau keragaman dalam suku bangsa. Nah, seperti misalnya kalian di dalam kelas, ya, ada yang suku Dayak, kemudian misalnya ada yang Batak, ada yang Cina, ya. Nah, itu seperti itu. Ada yang Sunda misalnya, ada yang Jawa misalnya. Nah, seperti ibu, kan ibu suku Dayak, ya. Nah, itu kita berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Nah, di sini berdasarkan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu. Oke, kita next. Keragaman suku dan budaya Indonesia. Nah, ini tadi seperti yang Ibu bilang, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu, ya. Nah, ini juga ya, jadi di dalam berteman kalian juga tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Semuanya itu sama. Semua itu bisa berteman tanpa memilih atau tanpa kita melihat misalnya suku, bahasa, kemudian dari kulitnya, agamanya, itu tidak boleh. Nah, seperti pada gambar ini kalian perhatikan, ya. Mereka itu mempunyai suku, bangsa yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bermain bersama-sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, ya. Oke, yang selanjutnya ada sumber daya alam, ya. Nah, sumber daya alam ini seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Nah, kita lihat ke sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu artinya semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia di sekitarnya. Ya, jadi sumber daya alam itu semua sumber dayanya itu berasal dari alam dan bermanfaat juga untuk manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, sumber daya alam ini dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tadi. Seperti itu. Jadi semua bahannya itu berasal dari alam dan bisa digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kita akan lihat contoh dari sumber daya alam. Nah, kalian bisa perhatikan di sini contoh sumber daya alam misalnya. Nah, air itu digunakan kita untuk minum. Ini ada pada gambar yang pertama. Ya, air ini digunakan untuk minum. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk mandi. Ya, selain itu juga bisa digunakan untuk mengairi sawah. Ya. Nah, udara untuk bernapas serta tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal atau rumah untuk kita berlindung. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Ya. Nah, di sini hewan dan tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia antara lain sebagai sumber makanan. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini adalah gabungan antara gambar hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, nah ini adalah contoh ya hewan yang dimanfaatkan oleh manusia tenaganya, yaitu kerbau. Tenaganya itu dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah. Ya, kemudian di sampingnya juga ada gambar tanam-tanaman, ya. Nah, itu bisa digunakan untuk obat-obatan dan bisa juga digunakan sebagai bumbu dapur atau bumbu masakan, misalnya seperti jahe, kemudian ada kunyit, lada, pala, dan lain sebagainya, ya. Jadi berdasarkan jenisnya itu tadi, ya, sumber daya alam itu dia bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, ya, seperti yang kemarin. Ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemarin sudah Ibu sampaikan, ya, apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, yang dapat diperbaharui itu misalnya seperti sinar matahari, kemudian air, apalagi
Ya, masih banyak yang tidak dapat diperbarui juga ada, ya.